Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah terhibur pagi-pagi yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga bisa berkenan saat ini dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim yang mana ilmu dalam perjalanan terbang ini adalah salah satu tugas pokok seorang dosen adalah menguji skripsi. Alhamdulillah pada pagi hari ini memiliki satu mahasiswa yang nama Aziz Solehudi. Misalnya Soleh ini Aziz biasa. Selawat dan tasbih kepada Nabi Sallallahu pada sahabatnya, pada keluarganya, semoga berkah sampai kepada kita semua dan amin. Yang kami hormati pengemudi dan juga selaku pembimbing satu dan menghormati istri dan nanti pembimbing utama pelajaran pertama sekretaris komite dan juga selaku pembimbing dua umum dan pembimbing dua dan khusus sama basis seperti ya, terima kasih Tobi maupun fakultas tarbiyah mengucapkan terima kasih banyak untuk penguji karena sibuk ini ada yang mengajar tapi alhamdulillah mengajar masih boleh dipindah dan kalau masih boleh nanti mengajar ini yang disampaikan ini gitu ya, hasil suatu doa kami semoga pelaksanaan ujian memuatkan pada ini berjalan secara efektif. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan ujian munakasah atau ujian diskusi atas nama Aziz Solehudi. Ini 17.2.3.57 dengan judul skripsi kompetensi guru dalam membangun moderasi beragama di zaman ini. Dan hari ini sudah diberikan pengantar oleh Bapak Dekan, mewakili adalah Prodi Dr. Nadia Nur Hayati, jadi memberikan semangat, support, dan sekaligus melihat langsung bahwa hari ini akan tercatat lagi alumni sekiranya lulus ya. Jadi bisa segera langsung untuk pengujian hari ini. Menjadi tim penguji pada hari ini saya sendiri, Dr. Muhammad Idris Nemage selaku ketua juga bertindak sebagai penguji, sekretaris juga bertindak sebagai penguji, malah Nemi Kaharudin magister hukum, penguji utama Dr. Ibu Master Abu Bapak MPG, penguji kedua adalah Bapak Faisal Ade. Jadi ini Faisal Ade tidak pernah tua ya, Ade terus muda terus. Alhamdulillah. Dan para penggemar mana namanya semua ini? Supporternya. Supporternya. Kemudian nggak ada orang tua. Oh gitu. Atau calon pejuang ke depan, pendamping atau apa? Ini seharusnya apanya supaya Anda disaksikan bahwa hari ini Anda betul-betul diselesaikan hari ini, artinya diuji ujian munakasah pada hari ini. Baik, marilah kita sama-sama membuka acara
Kemudian munakasah pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Baik, selanjutnya Anda akan mempresentasikan temuan-temuan ilmiah Anda dalam kompetensi guru ini dalam membangun moderasi beragama di SMA Negeri 7 Manado. Tapi sebelum Anda mempresentasikan bahwa para dewan penguji ini yang dulu di depan ini adalah bukan musuh, tapi dia adalah partner mitra. Jangan sampai grogi aja, biasa-biasa saja. Jadi ini adalah partner mitra akan membimbingmu, mengarahkan Anda sampai selesai. Maka seluruh masukan khususnya para dewan penguji dicatat baik-baik untuk kesempurnaan skripsi ini. Yang kedua, semangat dari akreditasi dari PAI ini bahwa semua karya ilmiah ini bukan disimpan begitu saja di file, tetapi akan di-upload, akan dijurnalkan. Karenanya tulisan Anda, masukan-masukan itu dicatat baik-baik untuk nanti disempurnakan skripsi Anda nantinya. Dan yang ketiga, sebelum berhenti pembicaraan, masukan itu Anda jangan menyela dulu. Anda dengar baik-baik, sesudah itu dijawab dengan sesuai dengan apa yang ditanyakan para dewan penguji. Dan terakhir, silahkan Anda merekam, silahkan Anda mencatat, karena semuanya ini akan dievaluasi para dewan penguji sesudah itu bertanda tangan. Dan ada jarak waktu, ketika waktu itu sudah terlewati maka otomatis akan kita uji ulang. Itu barangkali. Selanjutnya silahkan dipresentasikan 5-7 menit tanpa baca naskah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ala dzikr subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang saya hormati adalah pembimbing 1 sekaligus ketua sidang Bapak Dr. Muhammad Idris, Magister Agama. Pembimbing 2 saya Ibu Nikma Lanenin Kaharudin, Magister Humaniora. Penguji 1 saya Ibu Dr. Mastang Ambo Baba, Magister Agama. Dan penguji 2 saya Bapak Faisal Ade, Magister Pendidikan. Dan yang saya cintai dan saya kasihi Ibunda Dr. Nurhayati, Magister Pendidikan selaku Ketua Prodi Pendidikan. Yang dicintai ya, Karena jantan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kompetensi Guru dalam Membangun Moderasi Beragama di SMA Negeri 7 Manado. Diawali dengan latar belakang bahwa lembaga pendidikan memiliki peran yang strategis untuk menumbuhkan yang namanya moderasi beragama. Oleh karena itu, pentingnya moderasi beragama ini harus ditopang juga oleh pendidik yang mempunyai sikap ataupun pengetahuan tentang moderasi beragama. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana kompetensi guru dalam membangun moderasi beragama. Yang kedua adalah langkah-langkah apa yang ditempuh oleh guru pendidikan agama Islam untuk menumbuhkan moderasi beragama. Dan yang ketiga adalah tantangan-tantangan yang terdapat di sekolah SMA Negeri 7 Manado dalam membangun moderasi beragama yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui pentingnya moderasi beragama, dan yang kedua adalah langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh guru PAI yang kedepannya bisa dikembangkan lagi, dan yang ketiga adalah tantangan yang dialami oleh guru pendidikan agama Islam. Nah, masuk kepada pembahasan yang pertama adalah tentang kompetensi guru. Kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai dan dihayati dan dimiliki oleh guru atau dosen dalam menjalankan tugasnya. Adapun kompetensi guru ini
terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan pengetahuan seorang guru, dan yang kedua adalah kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan bagaimana tingkah laku seorang guru atau pribadi seorang guru. Yang ketiga adalah kompetensi profesional yang berbicara tentang disiplin ilmu seorang guru, dan yang keempat adalah kompetensi sosial, bagaimana ia bisa membangun sikap sosial antar sesama. Kalau moderasi beragama dapat diartikan adalah keseimbangan antara eksklusif dan inklusif, artinya mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya, akan tetapi juga menjaga sikap sosial dengan yang lain juga dengan sebaik-baiknya, artinya kedua-duanya harus seimbang. Nah, moderasi beragama ini mempunyai yang namanya indikator. Nah, indikator itu ada 4. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah sikap toleransi, yang ketiga adalah anti kekerasan, dan yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Adapun metode penelitiannya, yang pertama untuk tempatnya mengambil di SMA Negeri 7 Manado yang berada di daerah Teling. Adapun jenis penelitiannya adalah memakai kualitatif deskriptif, artinya tidak menggunakan angka-angka akan tetapi menggunakan kata-kata penjabarannya. Untuk menganalisis datanya menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah reduksi atau pengumpulan data, yang kedua adalah penyajian data, dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari berbagai data. Sumber datanya pada awalnya hanya guru pendidikan agama Islam dan peserta didik yang muslim, dan peneliti menambah dengan guru pendidikan agama Kristen, juga frater dari pendidikan agama Katolik, beserta dengan mengambil sampel setiap peserta didik itu 5 orang. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya seperti biasa menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, adapun hasil penelitiannya, yang pertama untuk pengetahuan tentang moderasi beragama dari seorang guru PAI sudah baik. Hal ini bagaimana ia mau mengikuti pelatihan tentang moderasi beragama. Yang kedua adalah langkah-langkah yang dilakukan adalah, yang pertama adalah pembelajaran di dalam kelas, yang kedua adalah metode keteladanan, dan yang ketiga adalah metode pembiasaan. Adapun tantangan yang dihadapi di SMA Negeri 7 Manado adalah masih kurangnya fasilitas keagamaan. Seperti contohnya adalah musola, yang informasi yang didapatkan jumlah peserta didik yang muslim itu 262, akan tetapi musola yang ada itu hanya bisa menampung 15-20 orang. Sehingga kalau untuk membuat kegiatan secara bersama-sama maka harus meminjam tempat atau meminjam kelas agar supaya bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kompetensi yang dimiliki oleh guru PAI tentang moderasi beragama sudah baik. Lalu langkah-langkahnya juga ada 3, yaitu pembelajaran di kelas, keteladanan dan pembiasaan, dan yang ketiga tantangan yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas keagamaan bagi peserta didik yang muslim. Itulah apa yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita fokus ke moderasi ya. Jadi kompetensi guru dalam membangun moderasi beragama. Baik, selanjutnya kita langsung saya persilahkan Dr. Mas pertama untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Dewan Penguji pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Idris Magen. Selanjutnya saya hormati Ibu Kepala Emin Akamal
alhamdulillah pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Aziz Solihuddin ya. Ternyata bisa juga mengikuti jejaknya teman-temannya ya, meskipun tidak bisa ikut wisuda ya, tetapi alhamdulillah tetap termotivasi untuk cepat selesai ya. Ini perlu diberikan apresiasi dan ketekunannya juga yang selama ini Ibu dapatkan selama menambahkan apa yang kami sarankan pada ujian seminar hasil kemarin, dan alhamdulillah dan tidak henti-hentinya datang ke kami. Dan terutama saya menanyakan hal-hal yang memang sudah diberikan masukan pada saat ujian seminar hasil kemarin, dan itu yang perlu kami berikan apresiasi kepada Ananda Aziz Solihuddin ya, bahwa betul-betul serius ya dan memperbaiki apa yang menjadi masukan dari para penguji pada seminar hasil kemarin. Sebenarnya kalau mau bertanya ya kepada Aziz Solihuddin, saya yakin bisa menjawab semua apa yang ditanyakan oleh penguji, karena kami melihat memang kesiapan ya Aziz berbeda dengan yang lainnya. Cool tapi waduh ya. Tapi bukan biasanya ada orang cool itu tetapi tidak bisa percaya diri, tetapi memang ada alhamdulillah ya menampakkan kesiapannya untuk seminar dan menyelesaikan ujiannya pada hari ini insyaallah ya. Mudah-mudahan hasil nanti yang diberikan oleh para penguji bisa ya lebih dari apa yang diharapkan oleh Aziz ya. Seperti yang kemarin Ibu tanyakan ya, Ibu mau mendengar langsung dari Aziz. Tadi sudah diberikan komentar juga dari disampaikan juga oleh Aziz bahwa selain guru agama Islam, juga dari guru-guru agama non muslim ya menanyakan perihal apa sebenarnya moderasi beragama itu ya. Saya persilahkan untuk dijelaskan supaya kami semuanya mendengar bagaimana tanggapan para guru-guru non muslim itu berkenaan dengan moderasi beragama. Terima kasih. Kalau untuk yang pertama, saya awali dulu dari guru pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu bahwa moderasi beragama itu artinya kita seimbang antara pengamalan agama sendiri, terus juga mengembangkan sikap sosial kepada yang lain. Walaupun ketika peneliti menanyakan kepada guru pendidikan agama Kristen, beliau mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa kasihilah sesamamu. Artinya bahwa kasihilah sesamamu ini tidak hanya ditujukan kepada satu keyakinan, tetapi secara umum. Kalau dari guru pendidikan agama Katolik dalam hal ini frater, karena mereka tidak ada guru tetap di sekolah, beliau mengatakan bahwa kalau dalam ajaran mereka itu dahulu katanya mereka menganggap bahwa kebaikan itu hanya milik mereka sendiri. Nah, ketika sekarang beliau mengatakan bahwa kebaikan itu adalah milik semua orang. Jadi ketika dia mau agama apapun, kalau dia melakukan kebaikan, maka dia masuk ke dalam keselamatan. Nah, begitu juga dengan toleransi. Menurut beliau adalah kita tidak berpikir secara sempit. Sempit ini artinya bahwa misalkan di dalam hukum, misalnya di agama Katolik boleh mengatakan bahwa mereka boleh makan yang namanya babi. Nah, bukan berarti mereka boleh, terus mereka mengukur bahwa agama yang lain juga boleh. Nah, akan tetapi harus menghormati hukum-hukum yang ada di setiap agama. Hukum yang ada di agama Katolik tidak bisa diterapkan di dalam Islam, begitu juga yang di Islam tidak diterapkan pada yang Katolik. Nah, ini alhamdulillah ya, jadi betul-betul berusaha seperti yang kami berikan masukan kemarin itu diusahakan untuk dicari jawabannya ya. Alhamdulillah
dan ini kan menambah hasanah keilmuan yang Anda kaji di dalam penelitiannya, bahwa keberagaman itu memang ya nampak di dalam skripsinya ASIS ya. Jadi bukan sebatas guru agama Islam saja, tetapi ya dari berbagai guru yang memang ada di dalam SMA 7 tersebut ya. Jadi terima kasih Nak sudah diperbaiki dan dimasukkan di dalam skripsinya sesuai dengan arahan kami. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan tadi apa yang sudah disampaikan, karena ini kan sudah penyampaian dari guru-guru agamanya ya secara langsung yang diwawancara langsung oleh ASIS. Ada ndak secara aplikatifnya di sekolah ya? Artinya semua guru-guru bisa terlibat langsung dalam misalnya dalam suatu kegiatan yang menampakkan mereka bahwa tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Ketika saya bertanya kepada guru pendidikan agama Kristen, saya mewawancarainya, dia mengatakan bahwa salah satu praktiknya yang pertama itu adalah misalnya kalau ada rapat para guru, biasanya yang membuka itu adalah guru agama Kristen, ketika menutupnya guru agama Islam. Adapun yang kedua adalah kalau praktik toleransi, setiap hari Jumat itu ada, kalau istilahnya di sekolah itu ibadah. Kalau untuk yang peserta didik Muslim, karena tempatnya itu terbatas, sehingga mereka dipinjamkan tempat, yaitu kelas. Ketika saya datang ke sana, mereka beribadah di kelas, bahkan juga mereka dipinjamkan di aula, padahal aula itu adalah tempatnya ibadah agama Kristen. Namun ketika saya datang ke sana, mereka beribadah di aula tersebut karena yang beragama Kristen sudah selesai ibadah. Nah, itu adalah salah satu contoh praktik tentang yang namanya moderasi beragama. Tapi juga kalau dalam hal sosial, ketika peneliti datang kembali ke sana, sikap mereka sudah berbeda. Artinya mereka menyambut saya dengan luar biasa. Mereka langsung tunjukkan saya kepada guru agamanya, dan waktu itu ada guru agama Islam, guru agama Kristen, dan juga kesiswaan. Bahkan kami setelah selesai berwawancara, kami bergurau, saling bergurau, tertawa bersama. Bahkan karena dari kesiswaan itu memang orangnya suka bercanda. Yang disampaikan ASIS semuanya dimasukkan ada di dalam Kalau yang skripsinya? Kalau yang saya masukkan hanya hasil wawancaranya, tapi kalau untuk yang observasi untuk misalnya itu tadi bisa bercanda bersama itu. Yang tadi itu yang bentuk-bentuk moderatnya mereka itu yang tadi itu meminjamkan aula ya, kemudian misalnya kalau pada saat rapat bergantian memberikan doa, ada enggak dicantumkan di dalam? Ada, tapi dalam bentuk hasil wawancara. Ya, hasil wawancaranya ada. Ada yang seperti yang disampaikan oleh ASIS. Misalnya tadi yang Dewan Guru ketika rapat yang memimpin agama Islam. Halaman berapa? Saya taruh bunda di pembahasan atau di hasil penelitian? Di lampiran hasil wawancaranya. Oh, bagusnya di dalam, karena kan lampiran kan itu cuma sekedar menyempurnakan ya hasil penelitiannya, yang memang misalnya kalau di dalam teks di dalam skripsinya itu tak terlalu elok lah misalnya, tetapi lebih bagusnya itu dicantumkan di dalam hasil penelitiannya ya. Nah, supaya memang orang yang membaca melihat bahwa inilah bentuk-bentuk moderasi beragama yang dilakukan di sekolah tersebut ya, supaya terlihat betul-betul moderasi beragama ya. Selanjutnya
kendala yang sekiranya kalau Ibu tadi mendengar justru lebih banyak enjoy-nya, santainya daripada mungkin kendala-kendalanya boleh dikatakan tidak terlalu signifikan pada saat penelitian. Justru yang saya rasakan Bunda, ketika penelitian yang pertama, itu saya melihat kayak yang bagian visual itu kayak agak tertutup, sehingga kami juga tidak memiliki kebebasan misalnya masuk ke ruang guru secara langsung gitu karena takut mengganggu atau seperti apa. Namun kalau untuk yang kedua ini, pertama juga faktor di bagian siswaan juga sudah diganti. Terus yang kedua adalah saya sudah saling mengenal juga, sudah akrab, jadi Sudah dengan enjoy ya, dengan guru santai. PAI juga sama. Jadi bahkan guru PAI kalau dia mengatakan kepada saya kalau misalnya ada perlu apa-apa silahkan WhatsApp saja. Kalau mau datang WhatsApp saja, nanti beliau silakan. Ya, oke. Pertanyaan terakhir. Terakhir, belum yang belum. Ya, apa yang Anda sebenarnya mau sampaikan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh ASIS? Yang pertama adalah kalau kita melihat dalam indikator moderasi beragama, karena disebut adalah yang namanya toleransi. Nah, kita hidup di Sulawesi Utara ini memiliki banyak keyakinan bahwa oleh karena itu dengan adanya keyakinan itu maka harus ditopang dengan yang namanya toleransi. Kalau kita tidak melakukan yang namanya toleransi, maka ditakutkan adalah pecah kerukunan antar umat beragama, dan itulah yang ditakutkan karena beberapa tahun yang lalu memang sempat kejadian itu tentang kesalahpahaman antar agama, dan itulah sebenarnya tujuan dari moderasi beragama untuk mengatasi hal-hal tersebut, mencegah hal-hal tersebut agar supaya tidak terjadi kekerasan antar umat beragama. Itu skop yang terluas ya, artinya di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau dalam lingkup sekolah? Nah, kalau dalam lingkup sekolah, lembaga pendidikan itu kan adalah garda terdepan dalam memberikan sebuah pengetahuan dan pemahaman. Nah, kalau dalam sekolah itu pentingnya moderasi beragama ini adalah mengajarkan sejak dini kepada peserta didik agar supaya mereka mengetahui yang namanya moderasi beragama dan memahami apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Sehingga kenapa di sekolah itu penting? Karena tujuannya itu untuk memberikan pemahaman lebih dini kepada peserta didik. Ya. Kalau seandainya mahasiswa sama ujian skripsi begini, aduh, penguji puas kalau tidak ada senjata yang Ampuh ya. iya ampuh, iya betul. Jadi tepat sasaran semua ini, ya. Jadi ya terima kasih ya. Tidak wisuda. Sayangnya tidak wisuda ya, tetapi wisuda itu bukan tetapi Sunnah dia. Menampilkan sesuatu yang memuaskan kepada penguji itu yang paling penting ya. Wisuda itu kan seremoninya ya, untuk mengiklankan sama orang bahwa saya sudah sarjana ya. Tetapi sarjana yang sebenar-benarnya inilah yang kita harapkan, bahwa bukan yang di kepala saja yang ada, tetapi bisa kita tampakkan dan bisa kita perlihatkan kepada orang lain ya, apa yang menjadi permasalahan dan bisa kita jawab tantangan orang. Ini kan tantangan yang kita berikan kepada Anda, dan Anda bisa menjawab dengan ya sesuai harapan kita ya, tanpa terbata-bata menyampaikan ke kita. Berarti memang itu betul-betul bahwa Anda meneliti, Anda menganalisa, dan Anda memahami apa yang sebenarnya Anda buat ya. Terima kasih Nak atas penampilannya ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih saya ucapkan juga kepada Ketua Dewan Munafis pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya pertanyaan, pandangan dari Ibu Dr. Mas dan Bapak. Jadi
kiranya banyak orang di sini yang menghadiri acara Anda itu Iya, betul. indah sekali ya, dan sekaligus mengiklankan Anda, makanya sekarang dipromosikan. Dan semua orang di sini pakai jas ya, atau ini tidak ada orang. Kalau nggak ada semua orang begini, bayangkan yang songko semua ini pakai jas semua, tidak ada orang. Saya pikir banyak orang. Nah, coba Anda berikan informasi mengenai kompetensi guru. Kompetensi guru yang Anda paham sebenarnya apa sih? Kompetensi itu kemampuan atau kecakapan dari seseorang. Kalau dikaitkan dengan guru, maka kemampuan seorang guru. Nah, kalau dilihat dari undang-undang, maka mencakup 3, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, dan yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Itu secara edukasi yang diberikan. Kalau dalam teologi, sosiologi gimana? Kalau kompetensi itu kan ada 4 ya. Ada pedagogik, ada juga profesional, pribadian, dan juga sosial. Artinya bahwa keempat kompetensi ini harus saling berkaitan, sehingga jatuhnya bukan hanya secara teori, tapi juga praktiknya dalam hal sosial dan juga kepribadian itu akan tercapai. Bagus sekali. Lalu relevansinya dengan moderasi, dengan kompetensi. Kelihatan full dah. Kalau relevansinya adalah yang pertama dari segi Betul. pedagogik, maka guru kalau ingin mengajarkan tentang moderasi beragama, maka dia harus mengetahui terlebih dahulu moderasi beragama itu seperti apa. Dan yang kedua, bahwa kompetensi sosial dan kepribadian seorang guru itu juga berpengaruh terhadap moderasi beragama, karena moderasi bukan hanya mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya agama sendiri, tetapi juga membangun yang namanya sikap sosial, sikap menghargai terhadap keyakinan yang lain. Ya. Jadi kompetensi itu kan kapasitas, kemampuan, atau dalam sisi beragama disebut tauhid, trust, jadi terbangun kepercayaan. Ya. Moderasi itu pada dasarnya itu yang ayat yang Anda angkat itu. Laqad qana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kapasitas atau keyakinan itu dalam bentuk cinta, kasih sayang, ya kan? Maka moderasi di sini adalah sesuatu cinta, kasih sayang yang antara Tuhan dengan hambanya itu tidak ada tabir gitu. Nah, itu nanti berikan penjelasan secara itu supaya nanti guru-guru yang diproduk itu apa yang dia katakan, sikap, perilaku itu menyatu gitu, ya kan? Menyatu. Jangan sampai orang biasa cerdas, seperti yang saya katakan kan, cerdas, skillnya bagus, mengajarnya bagus, ya kan? Sikapnya sopan santun bagus, tetapi di depan kita, kalau begitu di luar kadang-kadang menyimpang, ya kan? Kenapa menyimpang? Tuhan tidak ada kehadiran Tuhan, sehingga terjadi apa ya, sebuah antagonis ya, sikap berlaku dengan namanya ya seperti Rabiul Adawiyah itu, ya, tidak ada tabir di antara Tuhan dengan dirinya, dengan hamba itu menyatu. Nah, jangan sampai ada antagonis dalam kompetensi. Baik, ini Dewan Penguji sudah hadir. Saya persilahkan Bapak Faisal Ade SPD untuk menunjukkan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, syahid la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Munakasyah Bapak Dr. Muhammad Idris MAG, yang saya hormati bersama dengan kolega beliau sesama pembimbing, yaitu Ibu Nikmalah Nemin Kaharuddin MUm, dan
ibundaku yang kolega bersama-sama sebagai penguji, Bunda Dr. Mastang Ambo Baba MAG. Istimewa kepada Aziz yang alhamdulillah hari ini sudah pada tahap yang terakhir. Saya kalau lihat apa yang disampaikan oleh Ibunda Mastang tadi, yang saya kenal beliau orang yang masih baru dalam pandangan saya ya. Tetapi yang dulu-dulu tuh saya lihat kritik tajam, tidak pernah tidak menemukan ada yang perlu diluruskan. Tapi kali ini sepertinya beliau bukan kalah langkah ya, nggak tahu, tetapi memang betul-betul kamu Aziz. Aziz ya, betul. Masya Allah. Dan ini bagi saya dan kami berdua tidak lepas dari dua pembimbing yang handal. Dan mungkin kamu bisa sampai ke sini juga dengan tentunya dengan segala macam tantangan, itu tanpa bimbingan dari Pak Dr. Idris dan Ibu Imala. Namun rasanya garing kalau seandainya ujian terakhir seperti ini tidak ada sesuatu yang membuat kamu mengingat peristiwa hari ini. Saya harus bilang hal yang teknis itu dan yang kecil itu jangan dianggap remeh. Karena biasanya ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang bagus dalam penilaian, terkadang kita suka melupakan hal-hal yang receh atau hal yang kecil. Misal, coba dilihat pada halaman 32 dalam ayat terjemahnya itu, kalau kita perhatikan sudah dapat. Nah, ayat Arabiknya itu ditaruh di belakangnya number Arabik juga, tapi pada saat terjemahnya ditambah dengan Quran surah. Jadi sepertinya ada yang ditambah juga harusnya. Bahasa Arabiknya itu Quran surah Al-Ahzab juga. Jadi kalau umpamanya disebut terjemahnya, ini hal yang sepele dalam kode etik berbahasa, menuliskan sesuatu itu harusnya cukup 21 barangkali ya, tidak perlu begitu seluruh ayat yang saya lihat kamu taruh seperti itu. Oke, itu satu. Yang kedua, dari sisi metodologi, ketika kita bicara moderasi, Aziz, kamu kan adalah orang yang disebut instrumen. Betul-betul kamu yang mengalami, kamu juga yang betul-betul akan menyimpulkan hasil dari sebuah proses. Tentunya kami sebagai penguji ingin mendapatkan apa yang kamu sampaikan itu fakta. Kita tidak akan bisa mengategorikan bahwa hari ini kamu memang betul-betul membawa fakta tanpa kami tidak komparasi, tidak menguji sejauh mana keaslian yang kamu dapati. Sehingga jangan heran pada pertemuan hasil kemarin itu ketika kamu mengatakan di sidang ini, waktu itu kalau tidak salah disampaikan oleh penguji pertama Ibu Mastang, bahwa kamu sepertinya dihalangi. Saya pasca dari situ barangkali seminggu saya telepon ke kepala dinas, ada apa, dan barangkali perlu dikonfirm. Padahal ini sesuatu yang sangat baik, karena IAIN itu simbol muslimnya, sehingga ketika datang meneliti kita jangan menutup diri. Kan kita sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, begitu juga karena SMA ini Gubernur yang ngurusin kalau untuk kelas SMA, SMK, tapi kalau SMP mungkin wali kota ya. Nah itu sudah sama-sama kita bersepakat untuk bisa menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Sulawesi Utara, dan jangan ditutup-tutupi. Kesannya kemarin itu menurut saya dan menurut kami
waktu Ibu Masang bertanya itu seperti ada yang memblok begitu, seperti tidak luas kamu untuk mau masuk ke dalam. Itu saya secara pribumi, putra daerah maupun saya yang pernah dulu lama di SMA 7 juga sebagai pembimbing, itu merasa tidak nyaman. Dan cara saya adalah untuk mempertanyakan kepada dinas apa benar gitu. Tetapi tentunya melalui dulu guru agamanya, sehingga tidak terkesan bahwa kita mencari-cari kesalahan gitu. Nah untuk maksud ini yang saya ingin tanyakan dan kita semua tanyakan kepada Aziz, bahasa yang sudah disampaikan tadi sudah mereda, bahwa betul-betul mereka sudah menerima kamu, bahkan banyak bercanda. Nah, itu saya pikir inilah yang kita harapkan dalam moderasi, bukan teori duduk dengan segala bentuk buku referensi, tetapi pengaplikasiannya itu ternyata masih juga cool di lapangan. Yang kita inginkan kan itu kehangatan, namun kehangatan itu tidak selamanya bininya orang dipakai. Gak boleh, ada aturannya. Kan toleransi boleh, tapi kan ada batasannya. Nah, kata batasan yang dimaksudkan sebagaimana tadi analogi, semua boleh bilang apakah saya batal air wudhu ketika menyentuh istri. Kasih terus, istri siapa? Istrinya orang. Kalau istrinya orang batal lah gitu kan. Nah, jadi ada batasan-batasan yang di mana batasan itu bukan sesuatu yang berbau apa namanya rasa benci, dengki, tidak, iri tidak. Tapi betul-betul itu ada sebuah kekhawatiran dari Tuhan untuk kita, maka turunlah hudalin nas ini, Al-Quran ini sebagai petunjuk begitu, sehingga kita ada aturannya untuk menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Biasanya kan kalau Islam itu kan kelihatan sekali ketika kita begini kan dengan mereka. Ya saya yakin betul lah semua para ustadz itu kalau mau ketemu dengan perempuan yang bukan muhrim ya palingan dia begini gitu. Itu sudah dikonotasikan oleh mereka sesuatu yang berbau ekstrim, yang menolak keberagaman, sepertinya menganggap mereka itu kotor. Nah, kita harus jelaskan Aziz kepada mereka. Itu bukan cuma sekedar kita mau bilang bahwa betul ada moderasi, ada toleransi, tapi harus ada dibarengi dengan penjelasan. Nah, saya ingin kamu menambahkan di sini poin-poin pikiran Islam terhadap rahmatan lil alamin, itu wujudnya salah satu itu. Ya, menjelaskan kepada mereka tentang apa yang kami lakukan dalam sikap-sikap kami ini bukan dalam bentuk pembatasan, dalam bentuk kebencian, dalam bentuk keharaman yang jijik gitu loh. Kayak sepertinya sesuatu itu haram dari sisi pandangan mereka, itu kotor, kita dianggap mereka itu kotor dan kita nggak mau nyentuh mereka. Padahal kan mereka bisa lihat kan kalau sesama laki-laki bisa megang kan. Nah, untuk sama, nah itu di blow up sedemikian rupa, dan saya lihat di beberapa YouTube itu tuh dibikin seperti itu. Contoh kecil yang kemarin juga yang lagi kita urusi di MUI, khususnya di Manado, tentang masalah cuman persoalan air ludahnya Nabi. Kan di satu sumur itu kan, itu di blow up sedemikian rupa. Padahal belum diteruskan kalimat dari YouTuber itu. Sengaja dibikin begitu supaya banyak yang ya istilahnya nyetor duit lah sama dia kan gitu. Tapi setelah dibuka dia pakai kalung salib dan sebagainya. Hal-hal yang sepele ini menurut saya juga harus juga didiskusikan dengan mereka untuk bisa mendapatkan pemahaman yang bersama, bahwa ada sejarah-sejarah yang sama, ada sejarah-sejarah juga yang perlu kita duduk bersama. Bagi Aziz sebagai peneliti, sebagai orang yang diberikan oleh pembimbing untuk menuangkan pola sudut pandang kamu dengan pengetahuan yang telah diberikan oleh para pembimbing skripsi dan para dosen-dosen, itu harus dituangkan. Bukan hanya pembahasan tuh kayaknya hanya mengkaji tentang apa pandangan mereka, harus dikasih konek dengan dalil. Yang saya lihat di sini masih perlu ditambah yang namanya dalil Al-Quran wa Sunnah. Ya, dalam pembahasan ya, umpamanya contoh ketika bicara tentang toleransi, bicara tentang yang namanya kesamaan,
Kesamaannya dari sisi yang mana dengan mereka? Kan istilahnya kan agama wahyu, ya, samawi. Dengan egonya orang Kristen menganggap bahwa Yahudi telah berkhianat terhadap Allah gitu kan. Ketika datang Islam, Islam katakan Nasrani atau Kristen telah berkhianat kepada Allah. Tapi kan sama kan, agama samawi pada dasarnya mereka, tapi oleh tangan-tangan manusialah yang merubah kesucian ayat-ayat Allah tuh. Datangnya Paulus wala segala macam tetap bengeknya yang lainnya, itu kita tidak perlu angkat tentunya karena itu sangat sensitif ya tapi kalau para ilmuwan dan orang-orang akademisi itu sesuatu yang wajar, itu pasti sesuatu yang diangkat juga. Nah, kemudian yang kedua dalam pernyataan saya yang saya belum temukan juga, yang kemarin saya sudah sampaikan, perlu diisi nilainya teologi, sehingga betul-betul apa yang dalam pikiran mereka itu sama dengan pandangan ya, kami juga, kita juga umat Islam. Contoh tentang persoalan barangkali ya, kan kita kan untuk bisa mau dekat dengan orang kan tidak mungkin kita tidak menggunakan dulu kulturnya mereka, cara mereka. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika masuk di Madinah, sementara mazhab terbesar pada saat itu di Madinah adalah Imam Abu Hanifah. Itu bagaimana beliau tidak menggunakan kunut, padahal Imam Syafi'i itu kunut. Pendekatan ini yang disebut bahasa kerennya kita pacing. Pacing itu menyesuaikan, tapi tidak menyesuaikan makan babi gitu, enggak gitu, sesuatu yang haram. Enggak, dari sisi perilaku yang tidak tentunya bertentangan dengan Islam. Baru kemudian leading kan, menyesuaikan, setelah menyesuaikan baru mengarahkan. Nah, penyesuaian yang dimaksudkan di situ untuk bisa mencocokkan dulu perasaan bahwa kita menghargai perbedaan itu, namun kita sesungguhnya mau bilang menghargai perbedaan tapi kita tidak ada kesamaan untuk apa? Misal, contoh ketika saya bertanya kepada Aziz, apa beda atau sama antara Makassar dengan Sulawesi Utara? Beda atau sama? Beda tapi sama. Beda atau sama? Beda. Sama. Sama-sama orang Indonesia. Kan gitu. Itu yang namanya pacing, penyesuaian. Itu kamu tuangkan di dalam sini dalam bentuk ini cuman sampel ya. Sehingga ketika ini juga kamu akan kasih masuk sama kepala sekolah, itu bisa menjadi sesuatu yang menarik menurut mereka tuh. Bukan masalah ada Pak Doktor di sana, ada Ibu Doktor, kami penguji dan pembimbing, bukan, tetapi betul-betul kita memberikan kontribusi kepada mereka dengan menyatakan dengan jelas bahwa inilah Islam, bukan sesuatu yang dilihat di YouTube, dilihat dengan tidak nyaman bagi kami. Itu bukan seperti itu Islam, tapi ini secara tertulis yang kamu tuangkan. Tak kalah menarik kalau umpamanya kamu mau masuk ke pacing itu ketika bicara tentang Lukas 2 ayat 21 tentang sunat, kan gitu. Oh, ternyata itu ada di dalam Alkitab, nah gitu kan. Begitu juga yang di dalam Matius 26 ayat 37 tentang sujud. Mereka sujud, itu di dalam Lukas kamu temukan di situ. Mazmur 5 menghadap kiblat, ada nggak? Nah, kamu ngerti nggak tentang ayat-ayat itu? Begitu juga dalam berkerudung mereka dalam 1 Korintus. Kamu pasti akan tanya, kok ayat tahu dari mana? Saya tahu dari mana ya? Ya saya belajar juga kan gitu. Lihat-lihat begitu banyak orang-orang yang menyebutkan tentang perbedaan-perbedaan yang untuk dihabisi, tapi saya justru dengan teman-teman dan para dosen yang ada di IAIN ini untuk mencari jalan keluar dan jalan tengah. Termasuk ketika kita mau bicara tentang skripsi seperti ini, ya harus ilmiah. Di dalam Markus 15 ayat 46 tentang kain kafan, Yesus diturunkan dari salib, itu disebutkan di situ dengan menggunakan kain kafan. Tapi udah jangan marah, kayak pengen pakai peti, udah jangan itu. Lihat aja di dalam Alkitab sini ya. Begitu juga dalam Yohanes 17 ayat 3 disebutkan tentang syahadat. Hah? Kok syahadat? Iya, ada syahadatnya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulillah. Gitu kan. Nah,
cocologi seperti ini, itu yang dimaksudkan bahwa ada kesamaan. Namun perbedaan ketika kita sudah duduk itu jangan di tingkat yang bukan ilmiah, bukan di tingkat akademisi, itu akan ribut, pasti tidak nyaman. Nah itu yang kamu juga masukkan. Mungkin ini agak berat ya, mungkin dianggap ini tesis ini Ustadz ini, tetapi sudah diakui oleh pembimbing Pak Dr. Idris dan Ibu penguji Ibu Dr. Mastang ini, menurut saya ya hampir sedikit kamu ini sebenarnya mau tesis gitu kan. Itu kayaknya wow gitu loh. Mudah-mudahan saya hanya mau melengkapi itu. Terakhir deh, bagi pertanyaan, apa manfaat Aziz pasca dari penelitian ini secara pribadi kamu? Secara pribadi mengetahui tentang bagaimana kita bisa bersikap mediasi, bahwa saya sempat salah paham mediasi, karena yang saya pahami adalah mediasi di tengah, artinya tidak berlebih-lebihan. Yang saya salah paham bahwa jangan terlalu memaksakan diri untuk yang namanya melakukan ibadah. Namun ketika saya membeli buku dari kementerian, di situ dijelaskan bahwa memang sebagian orang salah pahamnya di situ, bahwa moderasi beragama ini untuk menurunkan semangat agama sendiri. Setelah saya baca bahwa yang benar itu adalah bahwa kita menjalankan keyakinan kita dengan sebaik-baiknya, namun juga membangun dengan sikap sosial dan ada saling menghargai juga. Itu manfaat yang saya bisa dapat dari kesalahpahaman itu, sehingga muncullah yang namanya pemahaman baik dari negara sebelumnya. Dan bagaimana saya bisa bersikap dengan yang lain, terutama yang berbeda keyakinan. Kalau diminta Aziz untuk menghadiri ibadah pasang lilin gimana? Kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, maka kita harus menjelaskan bahwa kita toleransi itu batasannya adalah sudah masuk kepada yang namanya keyakinan. Kalau dalam hal sosial, bantu, kita saling itu support, itu tidak apa. Namun kalau sudah masuk kepada yang namanya ibadah, sudah masuk kepada yang namanya ritual, maka telah menjadi beban. Jadi kita harus untuk hal yang seperti itu tidak masuk dalam ranah toleransi. Kalaulah mereka nanti memaksa, maka paksa juga mereka untuk sholat Idul Fitri 2 rakaat bersama-sama ya. Bercanda ya, bercanda. Saya pikir ini mudah-mudahan apa yang dibimbing oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 betul-betul saya secara pribadi sebagai penguji merasakan betapa kamu adalah salah satu calon sarjana terbaik. Amin. Dan karena saya pernah masuk di kelas kamu dan beberapa dosen juga pernah masuk di kelas kamu tuh, saya kok merasa bahwa kamu layak untuk mendapatkan kesarjanaan. Hanya saja hari ini saya berharap, saya sebenarnya melihat papa kamu, mama kamu. Ya. Saya hanya berharap itu. Saya sebenarnya mengapa demikian, karena saya lagi tidak nyaman beberapa bulan ini dengan keberadaan orang tua yang hanya menyiapkan uang tapi tidak memberikan perhatian khusus, dan selalu itu dosen disalahkan kalau para mahasiswanya lemah ilmu pengetahuan, padahal tidak boleh tanpa kerjasama dengan para orang tua, apalagi genetiknya itu dari ayahnya. Yang saya berharap kamu bisa membawa pesan-pesan moral ini kepada mereka, walaupun kamu jangan bahasakan sebagaimana bahasa yang bahasa orang tua, tapi bahasa anak lah ya, barangkali seperti kamu kan tidak pernah minta dilahirkan, betul, dan layak kamu hari ini didampingi. Kamu tidak pernah minta untuk diberikan yang terbaik ke depan, tapi kamu cuman butuh ada ayah dan papa kamu di samping kamu. Kami semua jujur, betul-betul
Kalau mau bilang masih ada aturan seperti ini, maka saya mau kembali ke SMA gitu, mau kembali juga ke waktu kuliah untuk skripsi. Karena dulu saya tidak disuruh untuk didampingi oleh orang tua dulu. Ya. Kami tidak, betul ya Pak? Betul, betul. Tapi kali ini di masa sekarang kok ada orang tua mendampingi. Karena jujur saya mau pingin bilang bahwa saya tidak sia-sia dilahirkan olehmu mama, olehmu papa. Saya hari ini hadir walaupun tidak bisa memberi lebih, tetapi inilah yang saya mau buktikan bahwa saya sarjana. Begitu loh. Karena papa kamu, mama kamu berjuang juga. Namun harapan saya itu di ujung-ujung begini. Kalau cuman wisuda itu seremonial deh, tapi yang begini ini Masya Allah, dia lihat kecerdasan kamu tuh lah, luar biasa. Mudah-mudahan kamu jangan berkecil hati. Dan salam hormat dari saya, tentunya kami semua buat keluarga. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di wisuda ya, kalau tidak sempat di sini. Terima kasih Pak Ketua. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, pandangan-pandangan, pertanyaan tadi yang disampaikan, dan ini juga kita harus berubah paradigma bahwa yang paling penting dan utama itu ujian angkasa. Karena di sini wajibnya. Adapun wisuda itu sunnah, tidak ikut pun juga sah, Anda tetap dapat ijazah. Ya. Tapi kalau di sini itu kayak dalam pernikahan, di sini nikahnya ini. Adapun di wisuda itu pestanya saja, Ya, betul, pesta betul, itu betul, tidak betul. penting itu. Banyak orang gila-gila hanya wisuda saja. Betul sekali. Jadi itu harus diubah paradigma, harus lebih banyak orang. Ya, dihadirkan. Kalau tadi orang tua karena itu lebih penting untuk tahu. Jangan nanti wisuda dipanggil orang tua, paksa berdandan juga. Tidak pernah pakai lipstick, yang lain-lain juga. Ya kan? Jadi saya berharap itu yang begini diubah paradigma itu, bahwa ini lebih utama dulu. Lebih utama, lebih penting karena di sini perintahnya Allah. Tidak ada perintah wisuda, perintah menuntut ilmu ini di sini ilmunya. Iya kan? Tidak ada wisuda, tidak ada berwisuda.